eksis. Nah ini baru. Jadi tantangan itu akan melahirkan kesetiaan. Sebaliknya kalau tidak ada tantangan, wah kesetiaannya ini kayaknya ini perlu diuji. Benar nggak ini ya, diuji dengan tantangan seperti itu. Dan Bapak Ibu, Tuhan Yesus itu suka dengan orang yang menghadapi tantangan. Tuhan Yesus suka dengan orang yang suka memperhatikan orang-orang yang menangis di dalam hidupnya, di dalam pelayanannya yang penuh tantangan. Tuhan Yesus selalu mendampingi dia. Tuhan Yesus selalu menolong dia, memberi kekuatan. Karena apa? Karena Yesus tahu bahwa dari tantangan itu dia akan menjadi orang yang setia, asal dia itu bertahan dalam tantangan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi tantangan itu juga merupakan latihan untuk membuat kita lebih kuat secara rohani. Latihan. Ada semacam pepatah, kayu baik tidak mudah tumbuh. Semakin kencang angin, semakin kuatlah pohon. Jadi pohon itu kalau semakin tinggi, itu akan semakin terkena angin yang kencang sekali. Seperti pohon bambu itu kan tinggi, lurus, bisa terkena angin yang kencang. Tapi pohon bambu nggak pernah roboh. Artinya nggak pernah nggak pernah dungkar gitu. Paling ya miring gitu ya. Nah itu seperti itu. Kalau kita semakin kuat imannya, kerohaniannya, semakin kencang tantangannya, justru semakin kuat gitu. Paulus berkata, di dalam kelemahanku ini kuasa Tuhan dinyatakan. Artinya kuasa Tuhan itu kelihatan, nampak. Jadi mari Bapak Ibu, kita tetap eksis di dalam tantangan kita. Jangan pernah bosan dengan tantangan. Jangan pernah bosan dengan tantangan. Karena orang yang bosan dengan tantangan ini adalah, bosan itu adalah tantangan bagi orang yang ingin maju, godaan bagi orang yang ingin maju. Tapi kalau bosan ya udah, tidak akan pernah maju. Ada seorang pemuda dari Korea Selatan, pada suatu hari dia mendaftar tentara. Singkat ceritanya dia diukur tinggi badannya. Lalu tinggi badannya kurang sedikit, tapi nggak boleh. Pokoknya harus sesuai dengan peraturan tinggi badannya itu. Tidak boleh kurang dari itu. Kalau pas boleh, tapi ini. Lalu kemudian dia berusaha keras, bagaimana ya, berpikir keras bagaimana ya supaya saya bisa ini menambah tinggi badan dalam jangka waktu yang singkat. Lalu kemudian dia menjebloskan gundulnya ini di tembok. Gundulnya dijebloskan di tembok, lalu menonong temboknya itu naik ke atas itu ya. Lalu kemudian dia diukur lagi. Oh iya, bagus. Kamu lulus. Diterima. Bapak Ibu, tantangan ini. Kita mau mundur dengan tantangan, kita tidak akan pernah maju. Orang yang menghadapi tantangan ini adalah orang yang dicari oleh Tuhan, orang yang dikasihi Tuhan, orang yang diperhatikan Tuhan, orang yang didengarkan doanya oleh Tuhan. Karena Tuhan percaya kesetiaan itu bisa lahir dari tantangan itu sendiri. Dan itu yang disukai oleh Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus,
ada semacam gurauan, bergurau. Ada seorang berjalan-jalan dengan Tuhan, seorang berjalan-jalan dengan Tuhan, lalu kemudian melihat surga dan juga melihat neraka. Lalu ketika orang itu ada di dekat surga, lalu orang itu bertanya, Tuhan, kok di surga tidak ada jemaat gereja itu ya? Ya benar, kata Tuhan. Ya benar, di surga nggak ada jemaat gereja itu. Karena yang di surga itu adalah orang yang tekun beribadah, tekun membaca Alkitab, tekun dalam pengajaran, dan orang yang tekun dalam tantangan. Ingat, merek gereja itu tidak masuk dalam surga. Jadi merek gereja apapun nggak akan masuk dalam surga. Di Papua itu nggak akan masuk di sana mereknya. BKJ apa, nggak akan masuk mereknya gitu. Tapi yang masuk adalah orang-orang yang tekun beribadah, tekun belajar Alkitab, tekun dalam pengajaran rasul-rasul, tekun dalam tantangan. Itu yang ada di sana. Lalu kemudian orang itu setelah melihat surga berjalan ke sana dan sampai di dekat neraka. Orang itu bertanya, Tuhan, kok di neraka itu banyak orang dari gereja itu ya? Banyak orang dari gereja itu. Ya benar, kata Tuhan. Loh, gimana Tuhan? Ya karena di neraka itu tidak ada orang tekun beribadah. Tidak ada orang yang tekun membaca Alkitab, merenungkan Alkitab, tekun pengajaran rasul-rasul. Di neraka tidak ada, maksudnya di neraka itu ada orang yang tidak tekun tantangan, orang yang tidak tekun ibadah, orang yang tidak tekun pengajaran rasul-rasul. Bagaimana Bapak Ibu? Mari Bapak Ibu kita berpikir sejenak. Kita memikirkan diri kita. Bagaimana eksistensi Bapak Ibu dan saya? Bagaimana keberadaan Bapak Ibu dan saya sebagai orang yang Kristen? Sebagai orang Kristen. Mari kita mulai bangkit. Mari kita mulai maju. Mari kita mulai menyadari bahwa kita perlu selangkah lebih maju lagi. Mari kita punya komitmen kepada Tuhan. Karena eksistensi kekristenan kita itu gladiresik untuk kita masuk dalam kekekalan, kehidupan yang kekal, yang menghabiskan waktu yang sangat panjang dan sangat lama dan tidak ada habis-habisnya. Nah, oleh sebab itu mari kita persiapkan dari sini. Persiapkan dari sini. Tekunlah ibadah. Tekunlah dalam pengajaran rasul-rasul. Tekunlah dalam tantangan. Amin. Amin. Betul ini. Saya nggak main-main. Saya nggak bohong. Jadi kalau Bapak Ibu tidak mau, ya itu urusan Bapak Ibu. Saya hanya menyampaikan saja. Mari kita persiapkan hidup kita di hadapan Tuhan. Mari kita belajar hidup yang benar di hadapan Tuhan. Hidup kita hanya 80 tahun di dunia ini. Enggak lama. 80 tahun itu enggak lama. Saya sudah 56 tahun.
Kalau saya dipanggil Tuhan umur 70, saya tinggal 4 tahun Bapak Ibu. Kalau saya dipanggil Tuhan umur 80 tahun, tinggal 14 tahun. Ini waktu yang singkat sekali. Jangan merasa Bapak Ibu masih muda dan masih panjang. Jangan merasa. Tuhan berkata dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 1, "Hei anak muda, ingatlah penciptamu pada masa mudamu." Jadi termasuk anak-anak kita yang masih muda, dorong mereka, ingat penciptanya. Pencipta itu pencipta siapa? Pencipta langit dan bumi. Siapa itu pencipta langit dan bumi? Yaitu Allah. Apa yang diciptakan? Yang diciptakan oleh Allah itu langit dan bumi. Itu ciptaan yang sangat sempurna. Matahari, bulan, bintang. Matahari nggak pernah jatuh, bulan nggak pernah jatuh. Itu luar biasa sekali. Allah menjaga begitu rupa ciptaannya itu. Jadi tidak salah itu kalau pengkhotbah berkata, "Hai anak muda, ingatlah pada penciptamu." Bukan hanya pencipta, yang diciptakan itu juga luar biasa. Hebat sekali pencipta kita itu. Jadi layak kalau kita itu sungguh-sungguh menekuni ibadah kita, menyembah Dia, memuji Dia, tekun dalam pelajaran rasul-rasul, tekun di dalam tantangan persoalan orang juga. Amin. Mari kita berdoa. Mari kita naikkan satu pujian. Selidiki aku, lihat hatiku. berdiri Bapak Ibu.
Bapak yang kasih Tuhan Yesus Kristus, Allah sangat menantikan kelahiran Bapak Ibu dan saya lahir ke dunia ini. Sungguh-sungguh Allah senang sekali dengan kelahiran Bapak Ibu dan saya. Dan memang Allah suka dengan umatnya. Allah sangat suka dengan umatnya, sangat mengasihi umatnya. Demikian juga Allah akan suka kepada Bapak Ibu dan saya. Bahkan Allah menanti Bapak Ibu dan saya. Allah ingin melihat Bapak Ibu dan saya tetap eksis sebagai anak-anak Tuhan, walaupun di tengah-tengah krisis. Karena dari awal Allah itu sudah menantikan Bapak Ibu dan saya. Termasuk Allah menantikan Bapak Ibu dan saya melihat Bapak Ibu dan saya setia sampai mati. Mazmur pasal 90 ayat 10. Umur manusia 70, kalau kuat 80. Kebanggaannya adalah kesusahan dan penderitaan. Lalu dalam bahasa Jawanya itu kebanggaannya itu yang diagung-agungkan itu kesusahan dan penderitaannya, bukan umurnya yang 80 yang merasa panjang, tapi yang diagung-agungkan, yang ditonjolkan adalah kesusahan dan penderitaan. Ini adalah orang yang setia sampai mati. Jadi tidak mengeluh dengan kesusahan penderitaannya, tetapi dia setia sampai mati dalam kondisi susah dan menderita. Itu setia sampai mati. Dan itu orang yang eksis di hadapan Tuhan. Jadi mari kita buang juga keluhan-keluhan, keluhan yang negatif, keluhan yang melemahkan kita. Kita bersyukur. Ketika kita lemah, kita bersyukur. Karena Tuhan itu melihat dalam kelemahan kita, kita semakin setia kepada Tuhan. Tuhan menantikan Bapak Ibu dan saya. Jangan takut. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong jemaat-Mu untuk mengilhamkan lebih dalam lagi akan firman ini, sehingga apa yang menjadi kesenangan Tuhan, yaitu setia sampai mati. Karena orang-orang ini akan bersama dengan Dia di langit dan bumi baru, di kerajaan Allah, dipersiapkan lebih dulu oleh Allah di muka bumi ini. Paling-paling umurnya 80 tahun saja, tetapi di sana kekal selama-lamanya bersama dengan Allah, dengan tubuh kemuliaan, tubuh yang baru, tubuh surgawi, tubuh yang tidak ada kesusahan, tubuh tidak ada sakit penyakit, tidak ada tangis, tidak ada air mata, tidak ada kesusahan di sana. Yang ada adalah memuji, menyembah, dan memuliakan Tuhan secara berjamaah. Muka bertemu muka dengan muka, bahkan memandang wajah Allah sendiri. Tuhan, terima kasih. Kau menantikan kami, Tuhan. Kami siap untuk memandang wajah-Mu dalam kekekalan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terpuji nama-Mu. Inilah doa kami, Bapak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk. Waktu Tuhan duduk kami serahkan kepada kasih.